Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bi Palestina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahu a'adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan man fariha bi dukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'ala niran. Wa qala sayati zamanun 'ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adini sama min 'indihi takhrujul fitanu wa fihi ta'un. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, ya kuliah yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, tokoh agama, guru-guru kita yang hadir pada malam ini, khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajaran para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad dan seluruh lapisan masyarakat bidara beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diinfakkan di jalan Allah terutama di malam ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat. Amin. Al-Mukarramah, pimpinan acara, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta Ibu, tak lupa Qori dan Qoriah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan yang hadir semuanya yang belum berangkat ibadah haji, pulang dari sini ada panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang aminin paling kenceng, berangkatnya paling duluan. Itu Pak amin terpaksa. Beda amin. Yang sudah berangkat ibadah haji, saya doakan mudah-mudahan ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur dan makbul. Pengen ibu naik haji, ibu-ibu pengen naik haji, kita ke masjid sana, di sana banyak pak haji. Kalau mau gua naikin haji, pengen daftar kagak? Dibayar orang meriang kok berangkat ke puskesmas dulu di bangku daftar kagak, kalau dipanggil nggak sama dokter?
para pemuda-pemudi, santriin wa santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pertama, mari bersama-sama kita panjatkan terlebih dahulu puja, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirnya kita di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, bahwa surga Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad, tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil qiyamah. Kenapa kita berdoa ingin diselamatkan di hari kiamat? Emang hari kiamat kejadiannya seperti apa? Jawabannya Allahu a'lam. Hanya ulama-ulama menyampaikan kepada kita sesuai dengan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, bahwa idza zulzilatil ardu zilzal wa akhrajatil ardu asqa wa qala al-insanu ma. Ibu enak tinggal ha. Bumi akan digoncangkan Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kalau sekarang datang gempa bumi yang sering terjadi, yang korban hanya sebagian wilayah. Kalau nanti sebelum terjadi hari kiamat, digoncangkannya alam dunia oleh Allah, alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sampai meluluh lantakan, semua akan dihancurkan Allah. Bayangkan ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin orang di daerah sini ada yang aslinya orang Aceh, ada nggak? Dulu waktu terjadi gempa bumi di Aceh disusul gelombang tsunami tahun 2004 kalau nggak salah. Tidak lama setelah pelantikan PSBY dilantik jadi Presiden Indonesia, itu terjadi gempa bumi hanya dalam relatif waktu singkat 1 menit, 9,7 skala Richter. Disusul gelombang tsunami 10 menit. Di Aceh saja yang meninggal menurut berita saat itu 200.000 nyawa manusia melayang dalam waktu 10 menit. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana sikap kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah? Kita lihat yang disampaikan Rasulullah, kata Nabi, la tusibu 'abdan nakbatun fama fawqaha aw dunaha illa bidambin. Siapapun tidak akan terkena azab Allah, siapapun tidak akan terkena murka Allah illa bidambin, kecuali karena perbuatan dosanya. Di Aceh terjadi tsunami, gempa bumi, jangan salahkan orang luar Aceh. Di Bogor terjadi longsor, jangan salahkan orang Sukabumi. Di Tangerang terjadi banjir, jangan salahkan orang Bogor. Kebanyakan di berita kalau Jakarta, Tangerang banjir, bilangnya kiriman dari Bogor. Betul, saya kan orang Bogor ini. Jadi sebetulnya orang Bogor itu baik kalau ngirimin air, karena semua orang butuh air, betul Pak? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Pak SBY menginstruksikan kepada seluruh jajaran menterinya, ayo kita bantu Aceh. Aceh belum selesai, terjadi lagi Pangandaran. Pangandaran belum selesai, Yogyakarta sampai ke Labuan. Silih berganti musibah terjadi saat itu. Akhirnya sampai ke kampung-kampung, ke wilayah-wilayah,
ke perumahan-perumahan kabeh di-approve dipapai neangan bantuan ke dulu-dulu pernah bencana. RT mapai ke rumah-rumah. Bu mau ngasih apa? Ada beras nih sekarung, dah masukin. Ini ada baju bekas gimana Pak RT? Udah masukin Bu, bisa lagi butuh. Ada nenek-nenek mau ngasih apa? Nggak tahu nih Pak punya apa, bentar tungguin ya Teh ya. Masuk ke dalam, bukin lemari, pas datang dipegang sama si Mas seperti gini, Ma itu apa? Pas dibuka, utang udah sobek. Kata RT, udah Ma masukin, gak ada disortir ini. Akhirnya tuh utang sobek dimasukin ke karung, dibawa ke desa, dibawa ke kecamatan, bawa ke kabupaten, akhirnya dibawa ke bandara. Utang sobek dalam karung ngomong, gua mau naik pesawat ini. Sampai ke Aceh, dilempari ke lapangan, semua ada yang ngambil baju, ngambil pakaian, ada yang kebagian beras, kebagian mie. Lebah aki-aki sama nenek-nenek, gua kebagian apa ini? Pas diangkat karung ada yang jatuh, geblok. Pas dibukain, bah lumayan, utang gak sobek. Bah kata si Mak, kata siapa, lumayan daripada gak pakai utang. Udah pakai bismillah, doain tuh yang sedekah hutang biar terima amal kebaikannya. Cuma ngedoain dan ternyata orang yang sedekah hutang tadi meninggal dunia. Pas ditanya dalam kubur oleh malaikat munkar wa nakir, lulus. Pas mau ngejabat siratal mustaqim, bengong si Mak. Orang yang naik masjid, naik pesantren, ada yang dibawa anak yatim. Kata malaikat, Mak ngomong baik, kenapa Mak? Ngomong bingung Mak naik apaan ya? Pas datang hutang sudah apa tahu? Mak naik, ini siapa? Ini hutang Mak yang dikasih ke Aceh. Alhamdulillah nyebrang sampai ke surga. Alhamdulillah. Artinya apa? Berbuat amal kebaikan jangan lihat sedikitnya. Kalau ikhlas, insya Allah besar pahalanya. Ketimbang yang besar karena ikhlas tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau besar ikhlas. Tapi saya yakin di sini orang-orangnya ikhlas semua. Amin. Kelihatannya ngaji udah malam begini, cuacanya seperti ini, tapi betah ngaji. Ini tanda orang ikhlas. Mudah diterima amal ibadahnya. Orang kalau kurang ikhlas duduk ngaji lama dikit, pantat panas. Saat geser cari setel, pura-pura ke air keros, pulang duluan. Nanti sampai rumah, pintu rumah belum dibuka, kudungan udah pada lepas, gerah. Ada nggak yang begitu? Kompak amat ini. Masya Allah, dilempari ke kastop. Kalau itu habis lemparin kudungan, ada RT tamu. Assalamualaikum, lihat di jendela. Ini ada Pak RT. Mau nyamperin RT keluar, pegang pala, kagak pakai kudungan, malu, ambil kudungan, pendek banget dari kastop, kagak lihat dulu sambil jalan. Kagak tahu kudungan licin lepas, yang keambil siapa suami. Dipakai langsung bukain pintu RT nunduk sambil ketawa. Ngapain sih RT ketawa mulu? Ya di kaca pas nengokin lagi. Kunci pintu kagak keluar lagi. Alhamdulillah ini. Ini kita lihat di masjid aja ketahuan mana orang ikhlas, mana yang gak ikhlas. Orang kalau ikhlas dia bawa uang berapa, mau masukin sedekah berapa, udah kagak dilihat lagi, kagak dipilih lagi, betul. Ini pas datang waktu sholat kadang-kadang pukul beduk di masjid. Sama beduk sama. Khusus ibu-ibu, saya minta tepuk tangan yang khusus ibu-ibu kita beri ya. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih. Percis anak TK. Bapak-bapak butuh, bapak ibu kan kuprok. Ternyata pukul beduk juga ada ilmunya, betul?
Nah, sembarangan itu kalau di Bogor beduk maghrib awalnya panjang, ujungnya 3 kali tabuhan. Kalau subuh awalnya panjang, ujungnya 2 kali. Kalau zuhur, asar, isya itu 4 kali. Dah 4 kali. Ini isyarat rakaat sholat, jumlah zuhur, asar, isya 4 rakaat. Jadi pukul beduknya 4 kali tabuhan. Ini mah laki-laki mau pukul beduk, datang anak muda berambut itu tentungannya. Saya pukul beduk ya. Pukul beduk gak pakai aturan. Ibu keluar semua dan dia menjelma kelong adalah subuh-subuh. Dibilanginnya juga orang gila. Laki-laki masuk masjid nyalain speaker mau adzan, diuber ke anak muda, saya yang adzan, direbut mic-nya. Laki dulu di pojok. Pas memandangin adzan enak, suaranya Allahu Akbar. Allah ini di Bogor dulu kori. Saya tahun 1992 masih tingkat kanak-kanak pernah MTQ tingkat Kabupaten Bogor. Dari 100 peserta, alhamdulillah saya jadi juara pertama. Alhamdulillah. Kenapa? Yang 99 kagak datang atu-atu aja. Alhamdulillah diberkah hiji. Itu yang adzan terus, adzan lebah hayya 'alas sholat panjang lupa sama ujungnya. Hayya 'alas sholat. Laki-laki dari duduk sampai bangun lah. Ya salah ini. Ternyata kewalat sama kita. Alhamdulillah ini. Makanya hati-hati sama orang tua, sama guru, sama pimpinan biar tawadu. Insya syariat gak ada anak kalau gak ada orang tua, betul. Apalagi ibu perjuangannya berat. Ibu hamil capek gak bu? Melahirin sakit gak? Atau hamil lagi? Ini ibu pak. Beda kalau nanya bapak-bapak, Pak disunatin sakit gak pak? Sakit, jawabnya apa? Kapok gua nggak mau sekali-kali lagi. Belum pernah dengar ada bapak-bapak pengen disunatin lagi. Ya Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah silih berganti di mana-mana. Jangan salahkan siapapun. Ruang lingkupnya di keluarga kita terjadi bencana, terjadi musibah, kerusakan dalam rumah tangga, anak akhlaknya tidak baik. Jangan salahkan saudara, apalagi menyalahkan guru, apalagi menyalahkan tetangga. Indah binafsi, konsentrasi. Mungkin kitanya orang tua belum bisa berikan contoh yang baik kepada anak, betul. Makanya Nabi menjadi manusia paling dimuliakan Allah karena Nabi adalah manusia yang paling berhasil mendidik umat ke jalan keridhaan Allah. Tidak ada sejarah para anbiya mursalin yang berhasil mendidik umat seperti Nabi kita Muhammad SAW. Dulu Nabi kalau sudah meninggal, umatnya habis. Ganti dengan Nabi yang baru, datang lagi umat yang baru lagi. Tapi Nabi Muhammad la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi kita sudah tidak ada, tapi umatnya masih banyak, bahkan makin banyak, walaupun kualitas imannya makin hari makin rendah, makin hari makin tipis. Betul. Kita lihat ruhul ibadah orang tua kita saja dulu Pak. Dulu di kita mana ada masjid agung seperti ini. Orang tua kita waktu zaman dijajah Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah, mereka kalau mau sholat menaruhkan nyawa, bawa bambu runcing, lewat tempat-tempat sepi, pengen sampai ke musola.
Masya Allah. Tidak sedikit orang tua kita lagi sholat, satu masjid di pantai Belanda jadi mayat semua. Lagi sholat ditembaki Jepang, habis satu sholat. Makanya disiasatinya kalau bangun masjid, orang tua kita bikin menara. Menaranya sederhana, pakai tangannya dari bambu aja. Itu menara fungsinya untuk mengumandangkan azan di atas sekaligus untuk memantau keadaan. Jangan sampai umat sedang sholat ditimpa senjata, jangan sampai dibunuh oleh penjajah. Makanya muadzin naik ke atas. Jadi dulu kan belum ada speaker seperti sekarang. Kalau ada tuh muter, ayyala sholat, biar kelihatan semua. Dari kiri sampai ke kanan sampai ke kiri lagi. Pas mau hanya ala sholat kedua, jamaah sudah penuh di masjid. Muadzin lihat dari kejauhan, Belanda datang banyak banget bawa senjata mau nyerang yang sholat. Ini kata yang azan di atas, gimana gua ingetin yang di bawah ini? Turun dulu, gua kagak keburu, kagak dikasih tahu, dia pasti dibunuh semua. Akhirnya tuh muadzin ambil siasat, langsung mau hayya ala sholat, diganti dulu. Ada Belanda, ubar lagi yang sholat terjadi. Kemana larinya? Bukan ke rumah, di pinggir kali selesai wudhu sambil ngumpet cari batu yang lempar, sholat. Di pinggir kebun gelar daun pisang, selesai wudhu sholat. Walaupun di saat genting seperti itu, orang tua kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di hatinya sudah tertanam ruhul ibadah, semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari ruhul ibadah itu timbul ruhul jihad. Siap membela agama Allah, siap membela NKRI, walaupun nyawa taruhannya. Itu orang tua kita. Padahal orang tua kita dibekali hanya dengan bambu runcing. Mereka tidak belajar perang ke Amerika, ke Afghanistan, kemana, tidak. Seada-adanya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita bangsa Indonesia merdeka berkat para pejuang kita, sepuh-sepuh kita, para ulama kita yang ada di garda paling depan untuk membela tanah air Indonesia tercinta. Alhamdulillah, kita mah sudah enak tinggal ngisinya sekarang, betul. Tuh lihat itu masjid kita aja kering begini, subhanallah. Bahkan di Bogor itu, di Pemda Kabupaten Bogor ada masjid namanya Baitul Faizin. Itu kalau mau wudhu kita nggak usah bukain keran, simpan tangan kita di atas keran, keluar air pakai alat sensor. Kalau mau masuk masjid kayak di mall, nggak usah bukain pintu, pada pintu masjid langsung nyelonong buka sendiri. Ada siapa mau sholat subuh datang ke masjid masih sepi, baru sendiri, pas lihat pintu mau buka sendiri, nengok sana sini nggak ada orang, lari lagi pulang. Kata anaknya, apa ngapain balik lagi? Kakak mau buat sholat di masjid. Emang kenapa Pak? Masjid banyak setannya. Kenapa? Pintunya nggak buka sendiri. Padahal pakai alat sensor dulu, tiangnya pakai bambu leres, luhur pakai hate, betul. Gigir pakai biring, hadap pakai talupu, seberang Bogor mah awing menang melahan. Makanya tidak sedikit kakek-kakek pulang sholat datang rumah nangis. Kata Sima, abang ngapain nangis pulang sholat? Gua kecepet di musola. Lagi duduk di antara dua sujud, bambu dibelah-belah, talupu namanya, didudukin orang banyak, ngereket buka. Musyabah ke selain nyokor bidinya atuh ke bawah. Pas imam bangun, Allahu Akbar, abah telat bangunnya, talupu keburu rapat, gua kecepet. Apa kapok orang tua kita kagak sholat lagi? Oh maaf. Itu tadi ada ruhul ibadah, sampai timbul ruhul jihad, siap membela agama Allah, siap membela tanah air tercinta walaupun nyawa taruhannya. Subhanallah. Ya mas, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi mencontohkan akhlak yang mulia kepada umat. Ketika Nabi memerintahkan kita sholat saja, apa yang disabdakan? Sallu
kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi perintah umat melaksanakan sholat. Nabi dulu yang mencontohkan sholat di hadapan umat. Kita orang tua kalau menyuruh sholat kepada anak, kitanya langsung berikan contoh sholat, mencontohkan sholat di hadapan anak, insya Allah anak pun akan ikut perintah kita. Amin ya Rabbal. Sekarang kan kebanyakan orang tua jadi calo, ke anak mah nyuruh ngaji, bapaknya minum kopi. Betul? Ke anak galak, sholat udah kumpul ke masjid, pas mau sholat tengok dari masa depan ke belakang, nyari bapaknya kagak ada. Anak bukan sholat, balik lagi ke rumah. Datang ke rumah bapaknya lagi nongkrong di depan TV. Pas anaknya datang langsung duduk di pinggir bapaknya, lu coba kabar balik lagi, bapaknya kagak sholat. Akhirnya dibalikin sama anak. Alhamdulillah ini. Mungkin yang baik seperti ini, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Ada anak bertanya pada ayahnya sebelum tidur, anak nanya, Pak, sholat subuh kan di mana sih Pak? Kata bapaknya, udah malam nak, ayo tidur dulu, nanti subuh bapak bangunin. Tidur langsung. Sebelum subuh terdengar yang terakhir di masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Anak dibangun, nah bangun, digendong sama bapak dibawa ke masjid. Bapak belum jawab pertanyaan anak yang dari malam menanyakan tentang sholat subuh. Anak dibawa ke masjid, selesai diajar wudhu, pakaikan pecinya, dipakaikan bajunya, pakaikan sarungnya, masuk ke dalam masjid. Imam dari bagian barat, bapak di belakang imam, anak di pinggir kita. Kata imam, Allahu Akbar, bapak ikut takbir, Allahu Akbar. Tuh anak sambil ngantuk, lihat bapaknya, Allahu Akbar. Bapak ruku, anak ikut ruku, ibu sujud, anak ikut sujud. Selesai sholat, zikir, berdoa, anak digendong lagi, dibawa pulang ke rumah. Datang ke rumah, bapak baru jawab pertanyaan anak yang tadi malam. Nah, yang tadi malam kamu tanya sholat subuh, itu yang barusan kita laksanakan. Dakwahnya bilhal, langsung memberikan contoh yang baik di hadapan anak. Ibu suka cium tangan sama lagi ibu? Alhamdulillah, 3 orang yang jawab. Padahal apa susahnya dibang cium tangan. Ibu cium tangan ke suami, ibu dapat pahala sama dengan mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Apalagi kalau tangan suaminya hitam mirip hajar aswad. Kalau sengaja-ngaja mau nyium hajar aswad, kita berangkat ke Mekah, ongkosnya berapa sekarang? Belum lagi di sana jutaan manusia ini mencium hajar aswad, betul? Berdesak-desakan, berebut, harus tenaga ekstra. Yang belum ke sono, yang punya suami, nah mau berangkat kemana-mana, pulang dari mana-mana, cium tangan suami. Insya Allah suaminya untung dibahas, dua besok pulang dari sawah kali cuci tangan dua. Ibu cium tangan ke suami depan anak, insya Allah anak kita mau berangkat dan pulang dari mana akan cium tangan sama orang tua. Di kita kan Pak rata-rata sopan sama suami itu kalau pengantin baru. Lewat depan suami sambil nunduk, Bang, maaf ya numpang lewat. Sopan banget, dandan doa bidadari. Betul. Bahasanya papa, mama, papi, mami, api, ami, mi, bihun di borong semua. Sekarang baru punya anak satu, suami belonjoran depan pintu, beda ngalangan, ibu melewat, boro-boro maaf, gajlah dilangkah. Kadang-kadang orang Bogor masuk di Korean pakai suku cokor, tak cokor. Ayah begitu ayah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau mau nyuguhin makan ke suami, bawa kobokan saja udah kayak suster ngesot. Saking malu sama suaminya. Sekarang suami nanyain kobokan, mah kobokannya mana? Ambil di ember. Ini ulapnya nggak ada. Ya udah pakai apa aja deh. Alhamdulillah ini.
Dari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Islam ini agama yang sangat indah dan mengajarkan keindahan. Dicontohkan oleh Nabi akhlak yang sangat mulia oleh keluarga Nabi, apalagi untuk ibu-ibu nih. Ibu kenal dengan Siti Khadijah kok? Istrinya Rasulullah. Nabi ketika menikah dengan Siti Khadijah saat itu usianya sudah 40 tahun. Rasulullah baru 25 tahun. Di bawah didikan Nabi, Siti Khadijah akhlaknya sangat mulia sampai mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak Siti Khadijah? Ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, istri yang solehah itu satu, dawamul haya min zaujiha, istri yang bisa mempertahankan sifat malu di hadapan suami sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Jadi malu ke suami itu bukan hanya pengantin baru, tapi sampai akhir hayat. Siti Khadijah, ibu bapak maaf, ketika akan meninggal dunia, Siti Khadijah akan datang sakaratul mautnya. Dan Siti Khadijah itu adalah seorang saudagar kaya, wanita paling kaya di Mekah. Jadi pengusaha sukses. Saking suksesnya, saking kayanya Siti Khadijah, sampai sepertiga kekayaan Mekah itu dikuasai Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ketika akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. Saya mau tanya ibu nih, kalau ibu mau hadir ngaji, baju ibu ada tambalannya, kira-kira berani nggak? Di kita makan seragam tuh, alhamdulillah ibu-ibu 7 pengajian 7 seragam. Kalau Minggu biru, Senin koneng, Selasa bodas. Alhamdulillah, nggak apa-apa kalau dipakai ngaji berkah, betul. Daripada kebalik, undangan bayar, ngaji rapi, depan suami kekemana lampir. Ada nggak begitu di sini? Alhamdulillah ini dari ngaji rapi, depan suami pun harus rapi, insya Allah. Oh dulu ganteng gak bidadari, sekarang kayak putih. Putih sebelah hijau sebelah merah, hubungan lepas, rambut udah kayak jerami dicangkarin ayam. Masya Allah, kurang yang satu putus, satu disambung peniti. Suami pulang kerja lihat istri dari kejauhan langsung baca kursi Allah la ilaha illallah al-qayyum. Dikiranya mak lampir depan. Dilihatin lah biniku, ini ibu ngapain dandan kayak begitu, malu-maluin? Kenapa pak? Itu utang putus sebelah. Jawabnya bisa banget, bang, jangan lihat utangnya, yang penting rasanya punas dong. Suami nggak ngomong rasa. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Siti Khadijah. Kemana harta Siti Khadijah sebanyak itu? Sampai baju yang terakhir dipakai sudah ada 80 tambalan. Jawabannya dihabiskan untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking tawadunya Siti Khadijah kepada suaminya yaitu Rasulullah, mau pinjam sorban Nabi, Siti Khadijah tidak berani ngomong langsung. Dipanggil putri tercintanya Siti Fatimah, naik sini nak. Umi mau ada perlu dikit. Mau ada apa Umi? Ini badan Umi sudah kemana? Takut keburu datang malaikat Jibril mencabut nyawa Umi. Tolong sampaikan kepada Rasulullah ayahmu, sampaikan kepada Nabi suami Umi. Umi malu mau bilang sama beliau. Tolong sampaikan kepada Rasulullah, Umi mau pinjam sorban beliau yang suka dipakai kedua hero kalau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saking tawadunya Siti Khadijah kepada suaminya, saking hormatnya kepada suami. Kira-kira di sini ada nggak perempuan seperti Siti Khadijah? Insya Allah mudah-mudahan solehah semua, amin. Ya Allah ya Rabbal. Akhirnya Nabi menghadap kepada Siti Khadijah. Kata Nabi gimana? Kenapa sayangku, kenapa? Tolong ya Rasulullah, badan saya sudah lemah ya Rasulullah, sudah tidak berdaya. Seandainya hari ini aku dimatikan Allah, hari ini aku dikuburkan, tolong ya Rasulullah, tutup badan saya dengan sorbanmu ya Rasulullah. Saya takut dengan siksa kubur, saya takut dengan azab kubur yang kau sampaikan. Sementara sekarang kayak kapan belum ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan khawatir sayang,
Semua amal kebaikanmu tidak ada yang sia-sia, semua sudah dicatat Allah. Dan sekarang malaikat Jibril sedang turun dari surga membawakan kain kafan spesial untukmu wahai istriku tercinta. Ini kan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Siapa orang yang menolong agama Allah, hidupnya akan ditolong dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunianya akan bahagia, di akhirat sudah menanti surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Makanya kalau berjuang untuk agama Allah, jangan tanggung dan jangan hitung-hitungan. Tadi saya sampaikan, Sunan Kalijaga sampai mengatakan ajaran Islam itu tak ijo royo-royo dan sungguh pengantin anyar. Ajaran Islam saking indahnya seperti padi yang baru tumbuh, kalau dalam kehidupan seperti pengantin baru. Ibu bapak lihat, kalau kita jalan ke perkampungan, lihat padi yang baru tumbuh, indah dipandang mata, sejuk ke hati, betul. Bagaikan pengantin baru. Bagaimana pengantin baru? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong paling enak. Pengantin baru masuk kamar kita digendong. Pak, gendong, kamu bawa ke kamar. Ngomong kendol, ada langsung pulang. Coba sekarang udah pada tua, banyak anak, banyak cucu, pulang ngaji ngomong malah ke ibu, Pak, gendong nggak tuh? Digendong nggak? Digendong cuma dibanting langsung. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, akhlak Siti Khadijah itu mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayat. Ini yang harus ibu contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika dengan suami. Insya. Yang kedua, at-ta'atu li amri. Istri yang solehah itu istri yang patuh dan taat kepada perintah suami. Kata suami diam, diam. Kata suami berangkat, berangkat. Istri yang solehah jangankan melawan atau mendebat, meninggikan suara di atas suami pun tidak akan berani. Di kita kan banyak kebalik, Pak. Jangankan disuruh kemana-mana sama suami, dipanggil aja susah banget menyamperin. Iya. Mah, iya nyamperin kagak. Ada kan yang begitu, bikin kesel suami. Ibu maaf, jangan banyak alasan. Alasan lagi nyapu, lagi masak, lagi ngegosok, lagi nyuci. Sudah tunda dulu, samperin lagi ibu. Saya aja sekarang nih, maaf, ini subuh 2 gelas ini. Ada air putih, ada air susu. Ibu maaf, ibu ngasih air segelas sama suami ibu, nggak dikasih susu, nggak dikasih gula, kopi, air bening dikasih sama suami ibu. Pak, silakan diminum, Pak. Diminum lagi ibu. Ibu langsung dapat pahala sama dengan melaksanakan sholat sunnah 200 rakaat. Besar nggak pahalanya? Segelas 200 rakaat. Kata si Iman di belakang, Mama pengen 2000 rakaat, mau dibawa apa embernya? Itu mau disiram, Zon. Ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah enggak sholat sunnah 200 rakaat? Belum pernah. Sama. Jadi kita paling jalan banyak terawih, betul. Ini di Akabah terawihnya berapa rakaat di sini? 11 atau 23? 23. Ya, sama dengan di Bogor, 23. 20 terawih, 3-nya witir. Sama di Mekah, sama. Masjidil Haram 23. Hanya bedanya di sana dengan di kita. Kalau di kita rata-rata Bogor Tangerang jam 8:30 sudah selesai. Paling lama jam 9. Betul. Kalau di Masjidil Haram jam 9 baru mulai tarawihnya. Kenapa? Karena sholat isya-nya selesai jam 9. Dan bedanya lagi kalau di kita di sini kalau mau tarawih kamu sudah ngintip imam. Siapa imamnya? Kalau imamnya yang tua ke depan, wah, lama nih urusan. Kalau orang sabar kan begitu. Orang kalau sabar, siapa aja ngimamin, mau yang tua, mau yang muda, ikut sampai selesai. Insya. Kata ibu, emang di Mekah sampai jam 1 malam sampai 4 jam, apa yang dibaca? Quran. Kalau di kita kan banyak ayat pendek yang dibaca, surat-surat pendek. Kalau di sana 1 malam imam diharuskan mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. 30 malam 30 juz khatam Al-Quran dibaca dalam sholat sunnah tarawih. Subhanallah. Imamnya Syabdur Rahman As-Sudes. Baca Qurannya pelan.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira enakin nggak kalau ngikutin begitu? Mau nggak ngikutin terawih kayak begitu? Tapi selesainya jam 1 malam. Oh, pada ketawa. Ya Allah subhanahu. Bahkan di sana malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Quran, ruku i'tidal, baca doa khatmil Qurannya setengah jam. Setengah 2 baru bubar, jam 2 pulang ke hotel, tidur hanya 1 jam tidurnya, jam 3 sudah pada bangun lagi, siap-siap berangkat ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Makanya adzan subuh di sana rata-rata as-sholahnya panjang, naumnya pendek. As-salatu khairun minan naum. Naumnya sedikit, tidurnya sebentar. Di kita kebalik Pak, as-sholahnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairun minan naum. Ada 6 meter. Kita mah kebanyakan tidurnya daripada sholatnya, betul. Makanya isyaratnya begitu. Ibu udah mau sholat subuh, pas ke air mau wudhu, dan suami lagi ngorok. Di masjid itu beduk, Pak, subuh bangun tuh beduk di masjid. Iya, bedukan di masjid. Jawab, bangun makan. Ibu selesai wudhu, yang dari masjid sudah keluar, lihat suami masih ngorok dari baik. Lama-lama kan kesel ibu-ibu, suami susah dibangunin, langsung ambil mukena dipakai, ambil sejadah, digelar depan suami yang lagi tidur, niatnya kenceng banget, usolli ala hadal mayyit. Lari suaminya langsung, mau disolatin mobil dibuang. Hati-hati, sebentar lagi kita berterawih bulan Ramadan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin ya Rabbal. Ayo timbulkan kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu dengan memperingati Isra Mi'raj Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan kembali dalam hati kita semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat imam, mau yang muda, yang tua, ikut sampai selesai. Ini bagiran imam anak muda masjid penuh. Giliran aki-aki yang imamin sebaris juga agak. Anak muda teh ya, tenaga masih hebat, napas panjang, pakai dingin 1 kali napas, 20 rakaat tambah witir 3, setengah jam beres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama di beberapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak muda kira di belakang. Cocok nih ekspres. Laki-laki bengong di belakang. Sujud lagi, sujud lah. Gua belum dapat serokat-rokat. Nenek-nenek kehidup kenanya muter-muter di belakang. Kaki udah basah, baju mah keringetan. Bar imam kagak keuper. Dapat 10 rakaat, pas ruku puyeng jungkel pingsan. Foto anak muda bawa keluar dari masjid, masukkan ke dalam gedung. Berterawih hati-hati ulang-ulang di jauh gedung nimpoe. Baru ngapu apa ya? Tur di jauh gedung. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi contohkan orang yang mulia. Yang ketiga, di bawah minggu 3-nya dulu.
Istri yang solehah itu kata Nabi kalau mau tidur pasti menawarkan diri kepada suaminya. Itu suka nawarin kata malah itu. Nah ini penyakit. Nah Pak kagak ditawarin dikorekin mulu. Tawarin suami takut lupa. Ini sepertinya banyak, tapi ini kewajiban. Dan ditawarin mau dipakai mau nggak sebulan kali. Yang penting ibu udah bubar kewajiban dan nawarin insya. Ya kan kata ibu anak belum pada tidur, masa nawarin gitu depan anak? Aku ganti bahasanya. Kata Nabi ini walaupun di hadis dhaif, suami yang punya istri, istri yang punya suami, apalagi kalau jimanya itu malam Jumat, ini pahalanya besar, sama dengan membunuh 70 Yahudi. Kalau sengaja-ngaja bapak mau bunuh Yahudi berangkat ke Palestina perang sama Israel, Pak. Ia belum berangkat ke sana sudah suami pulang sholat isya malam Jumat, ibu selesai sholat isya di rumah dan yang rapi, biarin depan anak, tawarin suami ibu, anak gak bakal ngerti. Pas suami datang, Pak mau bunuh Yahudi enggak? Kata suaminya, ayo mas ya. Tapi anaknya ngomong begini, bapak gua mau perang. Jam 10 setar jungkal 70 Yahudi mampus, Pak. Sebelum subuh suaminya doain lagi, mah nyekekin Yahudi lagi yuk. Kata bininya mikir, Pak yang tadi belum dikubur semua 70 Yahudi. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW bahkan sebelum diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini melalui proses yang sangat panjang. Bahkan di tahun itu terkenal dengan nama Amul Husni, tahun sedih. Kenapa di tahun disebut tahun sedih? Nabi di tahun itu satu ditinggal meninggal oleh istri Khadijah, istri yang tercinta. Bu, saya tanya ibu, Bu, ibu, kalau ibu meninggal duluan suami ibu kira-kira sedih apa senang? Kok kebalik? Nabi ditinggal meninggal Siti Khadijah sedih. Kok ibu jawabnya senang? Berarti ibu belum seperti Siti Khadijah, betul Bu? Tapi insya Allah solehah sifatnya, amin ya Rabbal. Yang kedua di tahun itu juga yang membuat Nabi sedih, paman tercintanya Said Abu Thalib yang ngurus Nabi dari usia 8 tahun meninggal di tahun itu juga. Nabi sedih hatinya. Kemana berangkatnya? Ke masjid. Kalau bapak-bapak kalau sedih, kalau lagi pusing, kemana Pak berangkatnya? Saya pernah ketemu orang, kemana Bang? Mancing. Kenapa? Pusing gue di rumah. Ngilangin pusing mancing. Kata ibu-ibu, mana Bu? Wah, ngapain? Buyang mau di rumah. Ya Allah, Nabi mah ke masjid. Kenapa? Karena kalau sudah masuk masjid, sudah pasti di masjid akan zikir, betul. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan ingat Allah itu akan bisa menenangkan hati. Nabi lagi sedih, hatinya lagi galau, berangkat ke masjid, datang ke tengah jalan, tiba-tiba ada yang manggil, wahai Muhammad. Pas Nabi nengok, kau tahu, ada yang meludahi wajah Nabi. Bayangkan ibu bapak yang dimuliakan Allah, manusia paling dimuliakan Allah, kekasihnya Allah, Habibullah, Habibur Rahman, berangkat ke masjid, diludahi wajahnya. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak, Nabi malah tersenyum sambil mengucapkan Alhamdulillah. Coba kalau kita udah pada cakep ilmu hadir ngaji, tetap ke jalan, muka diludahi tetangga, kira-kira bilang Alhamdulillah apa harganya? Udah lengkap ya, nanti gelut yang sekalian. Ya Allah ya Karim, makanya kata Nabi as-sabru awwalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah, dasarnya ilmu, artinya barengi dengan sabar. Di situ Nabi datang ke masjid, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an.
Nabi lagi tiduran dekat hijir Ismail, in atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Datang malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat-malaikat yang lain menghampiri Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi direbahkan badannya, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya. Faghsalahu bima'i zamzamin, dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Hikmah buat kita sebagai umatnya apa? Bersihkan hati daripada penyakit dan kotoran hati. Insya dengan apa? Satu, banyak mengingat Allah Subhanahu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hormati suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Bila suami dikhianati, dia akan sakit hati. Tiap hari caci maki, bahkan bisa kawin lagi. Betul? Sayangi istri, jangan kau sakiti. Doanya istri air mata bidadari. Amin ya rabbal. Ibu suka ngedoain suami? Alhamdulillah. Kadang-kadang mau doain lakinya teh pada 2 bulan belum pulang kerja. Uang udah nggak ada, yang lagi tukang kredit tiap hari datang mulu. Yang 2 malam bangun datang ke air pipis. Maka isang-isang aja, duduk lagi di sofa minta sama Allah, so gaul sama teman aja, ya Allah ulangi ke suami saya ya Allah, kasih uang aja ya Allah, doa begitu. Ambarin sejadah, ambil wudhu, ayo sujud sama Allah ya busuk, baca istighfar dulu. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah tengah malam gambarkan sejadah di amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri ke Allah, merasa diri loba dosa, merasa diri banyak maksiat kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertobat. Insya Allah kalau tobat kita diterima. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat diterima tobatnya oleh Allah seolah-olah mereka seperti tidak pernah berbuat dosa, bersih diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya manusia itu tidak boleh dilihat casingnya, tidak boleh dilihat dari penampilannya. Ada orang kadang-kadang penampilannya baik seperti seorang ulama, tapi hatinya lebih busuk daripada orang yang jelek. Ada orang yang penampilannya biasa, tapi hatinya lebih baik. Ada orang penampilannya ulama, memang benar ulama, sampai ke dalam-dalamnya pun ulama. Kadang-kadang kita kan lihat casing, ada orang lewat, pakaiannya kayak begitu, nah preman ya, pasti ke orang jahat. Itu udah sudon aja. Ada perempuan nggak pakai gudungan lewat, nah cablay lewat cablay. Nggak boleh. Kalau gue bilang ini, karena manusia itu nanti di akhirnya ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul. Ada orang kadang awalnya baik, tapi ujungnya jelek. Naudzubillah min dzalik. Ini su'ul khotimah. Kalau gambaran su'ul khotimah, kalau di Bogor, Pak, maaf, di kota Bogor itu ada rumah sakit namanya RSJ. Itu singkatan dari rumah sakit jiwa. Pasiennya orang gila semua. Kalau tanggal 17 Agustus itu di RSJ, dokter sudah bikin hiburan, Pak. Kebetulan lapangan RSJ itu luas. Jadi kalau tanggal 17 Agustus orang gila dikirim ke lapangan suruh main bola. Saya waktu masih kecil sama teman karena memang nggak terlalu jauh ke situ suka pada nonton. Lihat orang gila main bola, kalau ada bola suling-suling, yang mau diperap-perap lari kemana be maunya. Orang gila lagi main bola, saya coba tanya dokter, Pak dokter, ini orang gila kenapa suruh main bola? Kata dokter, menghibur masyarakat setahun sekali, mumpung ada momen memperingati hari kemerdekaan. Terus kata dokter, hikmahnya nanti selesai main bola suka yang sembuh satu-satu acan mah.
dikasih obat kok? Enggak, nanti dites sama bapak. Selesai main bola masih pada keringetan, panggil satu-satu. Kamu sini, saya Pak. Iya, duduk. Duduk depan dokter, melotot ya di dokter. Dites sama dokter, dokter nunjuk hidung. Ini apa? Pipi Pak. Masih gila ya dokter. Disel lagi dibawa ke belakang. Bah yang kedua, dibalikin pertanyaannya sama dokter dengan orang yang berbeda. Kata dokter nunjuk pipi. Ini apa? Hidung Pak. Sama lu masih gila. Disel lagi ke belakang. Pak yang ketiga sudah duduk belum dipanggil udah duduk depan dokter. Kata dokter ini apa? Hidung Pak. Ini pipi Pak. Ini apa? Ya mata tuh Pak. Kata dokter sembuh dia lagi satu. Kok kamu tahu? Nah, semua suka mikir Pak. Pakai apa kamu mikir? Nih Pak mikir mah pakai ini. Nunjuknya ke jidat. Pas dokter tanya ini apa? Pantat Pak. Nah itu surat tiba namanya, awalnya bagus tapi ujungnya keceletot. Nauzubillah ini kita mah memohon kepada Allah di awal kehidupan kita baik, di tengah kehidupan kita dibarengi dengan kebaikan, artinya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, di akhir pun dengan membawa iman dan Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dikeluarkan hati Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam, bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, karena ini yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau kotor hati, hidupnya tidak akan merasa tenang dan senang. Kenapa? Akan tersiksa dengan batinnya sendiri. Tetangga dapat nikmat, dia yang sekarang. Tetangga bangun rumah, dia yang langsung lihat sirah. Ada nggak yang begitu? Saudara kebeli motor, dia yang ditawar. Motor bu, masya Allah, kenapa jatuh kaget? Sampai pingsan, potong giginya. Dibawa ke puskesmas, digotong, datang ke puskesmas, tetangganya pada nengokin ke puskesmas. Yang satu nanya, ibu-ibu tahu nggak tetangga kita yang kemarin beli motor? Emang kenapa? Sekarang beli mobil, mau langsung. Alhamdulillah ini. Ya Allah, orang kotor hati tersiksa dengan batinnya sendiri. Tapi kalau orang yang bersih hati, tetangga dapat nikmat, dia ikut bersyukur. Ibu mah udah berangkat umroh lagi, ibu mah udah bapak udah kebeli motor lagi, udah kebikin rumah lagi. Pak doain saya, aku pengen ya bapak. Gimana sih Pak caranya? Ini kan senang begitu. Ini mah tetangga sakit nengokin, iya kayak bener aja ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit nanya, orang kotor hati begitu. Oh kenapa dirawat? Sakit perut. Emang gak di USG? Udah gak ada apa-apanya. Oh penyakit gitu mah lolos terus pada mati. Tahu orang lagi stres ditambah stres. Alhamdulillah ini. Tapi kalau orang yang bersih hati, oh penyakit begini mah banyak obatnya. Ibu banyakin istighfar aja, insya Allah gak lama nanti juga pulang rumah sakit sembuh lagi. Nanti saya bantu dulu ya, nanti di rumah saya bikin produkannya. Saya bikin itu ramuan-ramuan dari daun-daunan, akar-akaran, insya Allah sembuh lagi. Yang sakit senang, kenapa? Yang nengokin orang bersih hati. Dan orang yang bersih hati, insya Allah akan makin dekat dengan Allah, doanya dikabul Allah. Amin. Ya Rabbal. Dari situ kemudian apa yang diisikan ke dalam hati Nabi? Ini 4 yang diisikan. Wa mala'ahu ilman wa yakinan wa islaman. Singkat saja. Yang pertama, Nabi sebelum diisrokan dan dimi'rajkan, Nabi hatinya dipenuhi dulu dengan ilmu. Karena saya bangga di sini, alhamdulillah, jamaah Masjid At-Taqwa segini sudah malam ngaji kompak sampai penuh seperti ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di kampung, di perumahan diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ibu dan bapak cita-citakan yang baik semua dikabul Allah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan lupa doakan guru-guru kita biar panjang umurnya, sehat jasmani rohaninya. Ya, tanpa ada guru kita nggak ada apa-apanya, betul. Sholat kita nggak bakalan sah kalau nggak pakai ilmunya. Makanya Nabi juga sebelum mensyiarkan Islam,
Nabi diberikan wahyu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahyu pertama surah Al-Alaq dengan kalimat Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. 3 kali berarti disampaikan. Mana Nabi ya Jibril? Apa yang saya baca oleh Jibril? Baru nanti dijawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Masya Allah, orang Widara ternyata hafal Quran semua. Alhamdulillah. Kalau di saya rata-rata ibu-ibu ngapalinnya bapak-bapak kuliah kulhu. Asar kuliah kulhu, ngambil bisa kuliah kulhu, subuh masih kuliah kulhu. Imam belum di masjid, anak muda iseng kata yang satu mau kemana Pak kuliah? Yang satu dari mana Pak kulhu? Karena kuliah kulhu terus yang dibaca. Padahal Quran itu 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, 777.450 kalimat. Hurufnya ada 1.012.000 huruf. Sayyidina Ali mengatakan orang yang baca Quran dalam sholat, 1 hurufnya akan dibalas 100 pahala. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19 huruf. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah berpahala 1.900 pahala. Alhamdulillah. Fatihah berapa hurufnya semua? 137. Kalikan berapa kali Fatihah? 17 Fatihah, 1 hari 1 malam. Itu baru yang wajibnya. Belum lagi ditambah surat tangan kita kuliah kulhu. Berapa itu hurufnya? Masya Allah. Belum lagi kalau di Mekah taraweh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sedangkan kita 1 kali sholat di Masjidil Haram saja Pak, sama dengan kita sholat kalau di sini 100.000 kali sholat. Kalau sholat di Masjid Nabawi di Madinah 1 kali sholat, di kita 1.000 kali sholat. Makanya ada jamaah haji pulang dari Mekah datang ke rumah kagak mau sholat lagi. Kata tetangganya, Pak Haji kok pulang ibadah haji kagak pernah kelihatan sholat lagi? Loh kok di sono sebulan? Itu malu, gua semalam 5 kali sholat. Kata Kiai 1 kali sholat di sono sama dengan 100.000 kali sholat di masjid kita. Makanya gua sampai mati gak usah sholat lagi. Ini Haji Muhyiddin yang gitu. Bukan Haji Muhyiddin sih, bukan yang di TV ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar ilmunya dulu. Insya Allah ya, guru-guru kita dengan ikhlas, dengan tekun terus mengajarkan ilmu Allah kepada kita supaya kita ibadahnya lurus, diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, maaf, bukan mau hitung-hitungan. Seandainya kita mau bayar guru, seandainya kita mau ngebalikin jasa guru, ini tidak akan terbalas. Kenapa? 1 huruf yang diajarkan oleh guru kita, 1 huruf Quran. Ibu diajarin huruf alif sama guru kita sampai benar mencapai alifnya. Itu 1 huruf kalau dibayar harus 7 juta. 1 huruf 7 juta. 1 Al-Quran 1.012.000 huruf kalikan 7 juta. Berapa? 80 triliun kalau nggak salah. Ibu harus bayar sama bapak kepada guru kita. Kalau sampai hatam Quran ada kita berapa? 80 triliun. Ada uangnya. Makanya doain saja guru kita biar panjang umurnya. Beliau ikhlas tanpa pamrih, bukan mau dibayar, betul? Tapi kalau ada, ayo kita rame-rame ya, kasih kebahagiaan. Karena anak kita pun akan bahagia kalau sudah punya ilmu. Sholat ada ilmunya, baca Quran ada ilmunya, betul? Tuh tadi Kori yang baca Quran dari mana ibu? Tinggalnya di Bekasi, aslinya orang Bima. Jauh, dipanggil ke sini baca Quran. Coba jauh-jauh dipanggil dari Bekasi, datang ke sini baca Qurannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira kecewa nggak pada dia? Kecewa. Nih depan masjid ada jalan. Pas kedengaran adzan, Allahu Akbar. Karena sekarang pakai speaker, kedengaran kemana-mana. Ada aki-aki dari seberang jalan belah sono mau sholat ke masjid. Pas lihat di jalan motor mobil rame, kata aki, hadapan buahnya perangnya ini.
Rame amat ini kendaraan. Diam, siapa mau nyebrang lama nungguin sepi dulu. Pas sepi sedikit lari nyebrang jalan karena usia sudah tua ditambah tidak pernah olahraga, baru lari nyebrang jalan kecapean. Habis nyebrang nunduk pegangin lutut di pinggir jalan, kagak buru-buru masuk ke masjid karena kecapean. Karena nunduk baik dari belah sono ada anak muda diam-diam merhatiin. Kata anak muda, aki-aki gua pergi dari tadi nunduk terus nih. Kayaknya aki-aki lagi bingung nih, pulang sholat mau nyebrang gak bisa. Padahal baru beres nyebrang mau sholat. Ini anak muda langsung timbul inisiatif. Di sini gua harus ibadah. Gua tolongin aki-aki. Disamperin kagak ditanya dulu, langsung digendong diseberangkan lagi. Ini kira-kira aki-aki bilang terima kasih apa marah? Melotot-melotot aki-aki, brengsek lu, gua bilang ngapain gue diseberangkan lagi. Anak muda kerasa gua ibadah kagak nerima ngomelin aki-aki. Aki-aki kagak tahu diri. Orang babah ditolongin bilang makasih kek, apa mau melotot ngomelin saya, apalagi banyak masalah ya. Masalahnya dulu goblok. Emang salah saya apa, Pak? Kan saya nolongin apa? Bukan nolongin lu nyiksa gua. Emang kenapa, Pak? Gua baru beres nyebrang mau sholat, ngapain diseberangkan lagi? Baru terpikir sama anak muda setelah dikasih tahu sama siapa? Lah, salah gua. Lu apa kagak ngomong dari tadi? Gimana gua ngomong? Gua lagi dia bikin sama lo. Ya Tuhan, gua gendong lagi ya. Kagak mau gua. Itu akibat kagak punya ilmu. Nih pemerintah kita saja sampai ada MUI-nya, ada MUI tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Betul? Kalau mau berangkat ibadah haji, nih MUI ulama-ulamanya diturunkan sama pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah tahu diri. Saya seorang bupati bukan ahli agama, saya presiden bukan dari kalangan kiai. Ada kiai saya yang jadi MUI-nya. Ada ulama saya, yuk Pak Kiai tolong ajarkan di umat manasik haji, mereka mau ibadah haji biar ibadah hajinya benar, biar pulangnya jadi mabrur, diterima Allah, makbul ibadah hajinya. Kan begitu, diajarkan ilmu dulu. Mulai dihafalin apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Di bis dibaca, di pesawat dibaca, datang ke Mekah lihat Masjidil Haram, lihat Ka'bah, pada nangis sambil baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Orang Mesir, orang Turki itu kan gede-gede, tinggi-tinggi, baca talbiyahnya kencang, labbaik Allahumma labbaik. Ini yang satu mau berangkat umroh, ketemunya tetangga gaib, boro-boro minta doanya, nanya juga kagak, berusaha berangkat, datang ke Mekah ngadon hulang-hulang, ngadon bongong, orang baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ngikutin sedengar-dengarnya, labbaik Allah, labbaik Allah. Lu dapat pahala dari mana? Orang bilang labbaik, ya malah labbaik. Ini akibat tidak belajar kan seperti itu. Alhamdulillah ini. Makanya ayo kita ada pengajian rutinan bapak-bapak, rutinan ibu-ibu, rutinan pemuda, hadir saja dulu. Masalah paham dan tidak itu mah urusan belakangan. Duduknya saja dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan dosa buat kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita belum paham, saya nggak paham ini yang disampaikan guru kita, insya Allah ada anak kita yang akan paham agama, ada yang akan jadi ulama, ada cucu kita yang akan jadi ulama Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat dari ibu dan bapak sering hadir ngaji. Padahal kita cuma dengar, paham juga kagak yang disampaikan guru, tapi terus hadir ngaji. Insya Allah ada harapan ibadah kita, walaupun banyak kekurangan dan kesalahannya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, wa mala'ahu ilman. Allah penuhi hati Nabi dengan
lemah lembut dengan sabar. Nabi manusia paling sabar, Nabi manusia paling lemah lembut. Jangankan sama umatnya, sama orang Yahudi yang buta saja. Ada orang Yahudi buta, setiap hari duduk pinggir jalan. Nabi asal lewat ke situ, disuapi ke orang Yahudi buta dengan langsung pakai tangan Nabi. Nabi meninggal dunia, posisi diganti oleh sahabat. Pas mau disuapin oleh sahabat, kata orang Yahudi yang buta, ini bukan tangan yang biasa nyuapin saya. Kata sahabat, kok kamu tahu? Beda baunya, beda wanginya. Terus kamu tahu siapa yang nyuapin kamu setiap hari? Saya kan buta, saya nggak lihat, saya nggak tahu. Boleh saya tanya? Boleh, silakan. Siapa orang yang paling kamu benci di dunia? Kata orang Yahudi, yang paling aku benci adalah Muhammad bin Abdullah. Kalau aku tidak buta, kalau mataku lihat, akan aku bunuh tuh Muhammad. Saking bencinya pada Nabi. Kata sahabat, kamu tahu siapa orang yang suka nyuapin kamu setiap hari? Ya saya nggak tahu, saya buta. Itulah orang yang paling kamu benci. Itulah Muhammad bin Abdullah. Saat itu juga langsung membacakan 2 kalimat syahadat. Ini dari sikap lemah lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dihina, tidak pernah membalas dengan hina. Nabi tidak paling kotoran unta. Nabi tidak paling keringat tajam. Dakwah ke Taif bukan disambut dengan baik, bukan terima dengan baik. Nabi malah diusir, dikejar-kejar, dilempari kotoran unta. Nabi tidak pernah mendoakan dengan doa yang tidak baik. Justru Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang Taif. Aku maafkan perbuatan zalim mereka kepada aku. Kenapa? Mereka belum tahu Islam, mereka belum belajar Islam, mereka belum paham Islam. Kalau mereka sudah tahu dan paham apa itu Islam, mereka tidak akan berbuat zalim seperti ini. Yang ketiga, wa mala'ahu yaqinan. Nabi manusia paling yakin kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah harus seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun dalam kenyataannya mata kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita berada, kalau sudah selalu merasa diri diperhatikan oleh Allah, apa yang akan kita perbuat, mau melangkah kemanapun, mau bicara apapun, pasti akan dipikir terlebih dahulu. Kira-kira saya ngomong begini ada manfaatnya enggak ya? Kira-kira ini tidak ada orang lain apa enggak ya? Mau melangkah ke sunnah ada masalahnya enggak? Ini Islam. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma yalihi. Sebaik-baik orang Islam adalah mereka yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Ada manfaatnya, silakan laksanakan. Tidak ada manfaatnya, apalagi melanggar aturan agama dan negara, jangan sekali-kali dilaksanakan. Sudah, tinggalkan dan buang jauh-jauh. Insya Allah dengan yakin mah ibu sakit juga sembuh. Ada ibu-ibu tengah malam, Pak sakit perut, Pak, ibu sakit perut, suami bengong, Pak, uang gak punya, ke rumah sakit jauh, kendaraan gak ada, suami sampai nepak jidatnya modar, bingung kemana dicari obat. Lama-lama dia baru ingat, lah gua kan punya kiai di kampung gua, kan ada guru, ada kesepuhan, biasa ngobatin, biasa nolongin. Langsung lari ke rumah kiai. Kiai, mohon maaf ganggu di tengah malam, istri saya sakit perut. Dasar kiai baik, tengah malam dilayani. Kata kiai, tungguin sebentar ya. Kiai masuk ke kamar, nulis ayat-ayat sifat, ditulis dari Quran, dipindahin ke kertas. Selesai dibulat-bulat jadi segede kelingking, akhirnya dibacain doa sama Kiai. Selesai dibacain doa, kata Kiai, ini bawa ke rumah kamu sana, tempelin di perut istri kamu yang sakit ke belah kanan. Baca bismillah 3 kali dengan sholawat, yakinkan Allah yang menyembuhkan. Ini hanya jalan syariat. Terima kasih banyak Kiai. Itu wafat dari Kiai, dikantongin oleh suaminya di kantong baju belah kanan. Suaminya pulang lari karena buru-buru datang ke rumah, salah kodok kantong. Yang dikodok yang belah kiri, ada kertas kagak dilihat dulu, buru-buru. Mah, kata Kiai, ini tempelin perut yang sakit yang mana? Ini 14 ini, baca bismillah kata Kiai 3 kali dengan sholawat, yakinkan kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Pas ditempelin, langsung sakitnya hilang. Istrinya bilang begini, Pak,
ibu sembuh, alhamdulillah sakitnya nggak ada. Kata suaminya, alhamdulillah Kiai, makasih banyak, doa Kiai dikabul Allah, istri saya sembuh lagi, alhamdulillah. Pas suaminya mau ganti baju, kodok kantong belah kanan, wafat dari Kiai masih ada. Bingung suaminya, di kertas apa ditempel di provinsi gua. Balik lagi ke tengah rumah, nah kertas yang tadi mana mah? Ini Pak, coba buka apa itu? Pas dibuka, rekening listrik yang ditempelin. Siangnya habis bayar listrik. Bukan dengan airnya, bukan dengan wafatnya, tapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan ragu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha adil, Allah itu maha baik. Jangan pernah meragukan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir wa mala'ahu islaman. Nabi hatinya dipenuhi dengan Islam. Artinya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memaksimalkan ikhtiar, baik dalam urusan keluarga apalagi urusan ibadah kepada Allah. Dasari dulu dengan ilmunya, barengi dengan sabar, terus yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para anbiya mursalin sampai diberikan mukjizat oleh Allah. Kenapa? Mereka manusia paling yakin kepada Allah. Para aulia Allah diberikan karamah, para ulama diberikan maunah. Kenapa? Mereka manusia-manusia yang keyakinannya sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para aulia Allah la yanzuru illallah, tidak ada yang terlihat zahirun wa batinan. Zahir batinnya selalu yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali kalau sedang khawariqul adat, kalau sedang bedah adatnya, bedah dari kebiasaan, itu kalau ditanya dia pakai sorban kayak begini nih. Ada orang nanya, wali itu yang dipakai apa? Nunjuknya ada sorban. Ini Allah. Pakai peci, wali itu apa? Yang di atas kepala? Ini Allah. Kenapa? Karena di hatinya, di penglihatannya sudah penuh dengan Allah. Yang terucap hanya kalimat Allah. Nah ini makanya ulama-ulama, para abuya, ulama-ulama besar, apalagi para aulia Allah sudah tidak ada di alam dunia pun diziarahi oleh orang-orang Islam, diziarahi oleh umat. Kenapa? Ini keyakinannya kepada Allah membawa keberkahan untuk umat yang masih ada. Alhamdulillah. Apalagi anbiya mursalin. Betul. Makanya tadi dasar dengan ilmunya, barengi dengan sabar, tambahkan terus keyakinan kepada Allah, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal Allah setelah memaksimalkan ikhtiar. Kita kadang-kadang suka salah paham. Kadang bilang tawakal teh, Pak, ini kita udah gak punya beras Pak nih, lu mau makan apa? Udah mah tawakal aja. Tawakal juga harus ikhtiari dulu. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, kata Nabi, kamu kesini naik apa? Naik kuda ya Rasulullah. Mana kuda kamu? Itu di luar. Diikat enggak? Tenang ya Rasulullah, ada Allah. Kata Nabi, ikat dulu baru bilang ada Allah. Artinya apa? Ikhtiar dulu baru pasrah diri kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada berkahnya dengan saya sampaikan. Sudah pasti banyak kesalahan dan kehilapan dan serta kelupaaannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mau maafin saya nggak nih semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Allah kasih dunia berkah, manfaat dunia akhirat. Allah kasih rezeki yang banyak yang halal buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wallahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa shaykhina wa
ولمشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ولإخواننا ولقرباتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن تعلق بنا ولمن أساء إلينا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم طول عمرنا وأصلح أجسادنا واقض جميع حاجاتنا يا الله. اقض جميع حاجاتنا يا الله. اقض جميع حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أخزيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها فيسرتها فيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد الشكر يا الله ولك المنفعة أنت ربنا حقا وأنت ربنا حقا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك لك وأنت لا تزال ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كثير ويصيب كل مريض ويمبني كل فقير ويمقوم كل ضعيف ويمقن كل بخيل. يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا يا الله 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 حاجتنا يا الله. الله 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 إليك تسليم وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك نجنا مما يخاف منك بحرمة اسم محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واقربنا بك نبيك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ولينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.